kaget semua, sehingga banyak teman saya juga di Jakarta kirimnya gambar segala macam, sempat tersentak, sempat kaget. Tuhan, kok seperti ini? Tapi saya ingat dalam firman, saya bilang, oh ya Tuhan, kan firman Tuhan katakan, tidak ada yang tidak digoncangkan, semua akan digoncangkan. Amin. Termasuk apa? Satu lagi yang belum. Ada yang tahu? Apa yang akan digoncangkan sama Tuhan? Ada. Apa? Ini termasuk benda ya. Benda, ada satu lagi yang belum digoncangkan. Emas. Satu ketika akan digoncangkan emas. Ya. Karena firman Tuhan katakan tidak ada satu pun yang tidak digoncangkan. Gitu. Nah, jadi saya ingat Tuhan apa ya? Tapi Tuhan bilang emas. Oh ya, oke Tuhan, saya kasih. Jadi di sini kita sebagai anak Bapa Yahweh emang betul. Kita di dalam Dia, kita dilengkapi. Kita dilengkapi terutama udah dalam baptisan pembaharuan. Sehingga kita diteguhkan, iman kita diberikan roh perkasa Bapa Yahweh. Kita tidak mudah lagi di dalam ketakutan, tidak lagi di dalam keinginan daging yang menuntut. Istilahnya ingin kaya, ingin wabah lebih enggak. Tetapi kita mau merasakan diberi kuasa untuk menikmati. Amin. Yaitu untuk menikmati, mau mengingatkan ada semua serba luar dilengkapi. Amin Bapak Ibu. Nah itulah kita pandai-pandai mengucap syukur ya. Dan saya bukan memuji Pak Rufus ya. Dia apa-apa selalu mengucap syukur. Dia apa-apa mengucap syukur. Dia pulang bilang mengucap syukurnya gini-gini. Saya pikirkan lagi ya. Ya nih Pak Rufus ini banyak mengucap syukur dalam segala apapun dimarahin juga mengucap syukur. Saya terus terang jadi satu perenungan. Tuhan kok saya enggak seperti itu gitu ya. Cuma itulah. Kita ambil sisi positifnya, ya siapapun itu Tuhan bisa pakai ya. Bahkan mengingat saya, oh ya Tuhan paling suka mengucap syukur kita semua. Bahkan di dalam kekurangan, di dalam hal apapun juga mengucap syukur. Di dalam umpamanya diizinkan sesuatu apapun mengucap syukur itu Tuhan suka. Kenapa? Karena di balik semua itu Tuhan punya rencana ya. Rencana sesuatu yang indah. Tetapi dengan ucapan syukur berarti Tuhan senangnya anakku mau menerimanya. Walau kata Tuhan, engkau umpamanya tidak mau, tetapi aku tahu engkau mau menyenangkan aku. Nah itu yang pasti ya. Dan saya bukan memuji karena itu teman saya Pak Rufus, bukan, tapi emang dia selalu gitu. Kalau apa-apa kalau saya mau dia, Ustaz suruh kamu dari sini, ini kita pulang ke rumah, ya juga ya gitu. Nah itulah. Nah Bapak Ibu, Tuhan memperlengkapi kita dengan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu di sini semua sudah tahu ya. Mengikuti kehendak Bapa Yahweh sudah tahu semua, bahkan dilengkapi menjadi mempelai-mempelainya. Saya percaya itu ya semuanya. Tetapi ada satu pesan dari Bapa Yahweh. Kita lihat di Yohanes ya, Yohanes 15 ayat 4 dan 5 ya. Saya bacakan ya Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Di sini memang Yahweh katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat menghasilkan buah dari dirinya sendiri jika dia tidak tinggal di dalam pokok anggur. Demikian pula kamu tidak dapat jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah Bapak Ibu, ini satu hal yang Tuhan ingatkan ya kepada setiap kita, harus tetap tinggal di dalam Dia ya. Nah ayat 5, akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia itu menghasilkan buah yang banyak. Karena tanpa aku, kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Nah, itu ya. Tuhan mengingatkan kembali kita yang sudah diperkaya, yang sudah masuk di dalam calon kerajaan Samayim ya, tapi Tuhan mengingatkan kembali untuk kita tidak lalai. Tinggallah di dalam aku, karena di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuhan mengingatkan jangan kita menjadi tinggi hati, jangan kita merasa udah tahu banyak akhirnya kita tidak tinggal, tetapi yang keluar argumen yang lain. Ya, hati-hati ya. Karena di sini tinggallah, akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, yaitu menghasilkan buah yang banyak. Karena tanpa aku, kamu tidak dapat melakukan apa-apa.
Nah, kerinduan Yesus agar kita tetap tinggal di dalam pokok anggur yang benar, Bapak Ibu ya. Nah, karena tanpa aku Tuhan katakan tidak dapat melakukan apa-apa. Nah, bagi yang tinggal di dalam pokok anggur yang benar, ya Bapak Ibu, kita semakin apa? Diperkaya, diperkokoh. Pada saat goncangan ada, pada saat kengerian apapun, kita diberi hikmat, tidak ke bawah rata-rata. Ke bawah rata-rata pandangan yang menakutkan, jadi stres ataupun apa, tidak. Tapi di dalam Dia yang kita memegang firman Tuhan, tinggal di dalam Dia, kita diperkaya. Amin. Ya. Nah, buktinya apa? Ya, Bapak Ibu, itu salah satunya ada terobosan. Ya, kita bisa bersuka cita. Ya. Nah, pengetahuan, penyingkapan ataupun apa wahyuan Tuhan berikan ya setelah di dalam pembaharuan ini. Nah, yang apa saudaraku, yang melengkapi ya kita ya untuk selama di bumi ini kita dilengkapi ya. Nah, mungkin selama ini kita nggak tahu, waktu dulu masih Asus kita nggak tahu ya, sukacitanya itu aja. Tapi setelah kita di dalam Bapak Yahweh, di dalam kata kita hidup di dalam pokok anggur yang benar, mau melakukan dan menyadari kalaupun ada salah, kita berusaha untuk benar. Nah, di sini Tuhan akan menyingkapkan yang melengkapi yang selama ini kita tidak tahu, yaitu menjadi apa? Mempelainya dapat. Amin. Ya, menjadi mempelainya. Ya, jadi apa, Bapak Ibu di sini katakan juga menjadi mempelainya dan siapa pemilih Samaim yang sesungguhnya kita sudah tahu ya, amin. Nah, itulah orang-orang yang rendah hati yang tinggal mau di dalam pokok anggur yang benar, diangkat. Kita air orang-orang yang udah pintar detailnya, udah apa rentetan kata Pak Lukas ya. Tetap tinggal di tempat, tapi kita yang rendah hati, kita yang mau kita menghormati yang kebenaran itu, hati kita respon terbuka, itu luar biasa ya, amin Bapak Ibu ya. Nah itulah, nah di sini ini orang yang rendah hati yang mau tinggal yang benar. Nah kalau masih tinggal kita di orang umpama di dalam Asus masih yang lama, tentu kita tidak ada terobosan, tidak ada peningkatan ya. Nah, kita lihat di ayat 6-nya, Bapak Ibu. Ini tadi Tuhan menghendaki untuk kita tinggallah ya di dalam pokok anggur, karena di luar aku kamu itu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi Bapak Yahweh menghendaki kalau kita itu menyadari walaupun kau sudah diperkaya, tapi kalau kita tetap tidak tinggal di dalam hadirat Tuhan, tidak dengar-dengaran, tidak mau dibentuk, kita akan terhilang. Di ayat 6 kita baca ya. Jika seseorang tidak tinggal di dalam aku, dia dibuang keluar seperti ranting itu, dan dia menjadi kering, dan mereka mengumpulkannya, dan mereka melemparkannya ke dalam api, dan dia dibakar. Ngeri ya. Jika seseorang tidak tinggal di dalam aku, dia dibuang keluar seperti ranting. Artinya apa? Selama ini Tuhan sudah ada ayat-ayat pesan ini. Nah Tuhan melihat jika seseorang tidak tinggal di dalam aku, apa yang akan terjadi? Ngeri, saudara Bapak Ibu ya. Nah, berarti kalau kita di luar Dia, saudaraku, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa ya. Ketika seseorang tidak tinggal lagi dan memisahkan diri dari pokok anggur itu, maka suplai rohani terhenti. Suplai rohani akan terhenti. Kalau kita tidak tinggal di dalam pokok anggur yang benar. Karena di dalam orang yang memegang firman pun, kalau kita tidak takut Tuhan, kalau kita tidak merenungkannya, kita juga akan salah pandang kepada setiap orang. Itu pasti terjadi itu ya. Nah, di sini katakan ketika seseorang tidak tinggal lagi dan memisahkan diri dari pokok anggur itu, maka supaya rohani itu akan terhenti. Maka apa yang akan terjadi kemudian? Ya, nah, yaitu adalah apa? Kesuaman. Kesuaman rohani itu ngeri banget ya. Itu adalah kesuaman yang akan menguasai kehidupan rohaninya. Hati-hati. Ada macam-macam, ada yang kesuaman, ada yang meninggalkan, ada juga yang kebablasan. Saking kebablasan hilang akhirnya. Bapak Ibu tahu itu siapa aja? Nah di sini. Jadi Tuhan mau supaya kita tetap tinggal di dalam pokok anggur yang benar.
Nah, kita renungkan, kita pegang, bukan kuat gagah kita. Kalau kita tahu banyak firman Tuhan, kalau kita tahu umpamanya menjadi berkat, menjadi saksi ataupun mendapat karunia-karunia Roh Kudus, hal-hal pesan-pesan, itu bukan kuat gagah kita. Jangan sampai lalai kita itu seperti aku nih yang bisa, enggak. Tetapi Tuhan katakan di dalam hanya karena tanpa aku kamu tidak dapat melakukan apa-apa. Berarti kita tidak boleh mencuri kemuliaan. Semua kemuliaan di Bapa Yahweh, amin ya. Nah, kita akan lihat ya bagaimana di ayat ke-6 ini saya akan uraikannya. Jika seseorang yang tidak tinggal di dalam aku, yang dibuang keluar seperti ranting itu, dan dia menjadi kering, dan mereka mengumpulkannya dan mereka melemparnya ke dalam api dan dia dibakar. Nah, bahayanya kondisi rohani yang suam-suam, yang dia lalai dan dia udah merasa cukup, ya udah gak baca lagi rohani ataupun segala macam. Di sini ke satu ya, mengabaikan hati nurani ya, karena dia udah merasa penuh, mengabaikan hati nurani, bahkan mengeraskan hati, ditegur apapun juga diingatkan, mengeraskan hati, merasa gua udah lebih tahu. Waspada ya di sini ke satu. Kedua, kehilangan kemampuan untuk mendengar suara Roh Kudus. Ya, kalau kondisi rohani yang suam-suam itu akan kehilangan kemampuan untuk mendengar suara Roh Kudus, rusaknya dan hubungan dengan Tuhan. Tuli rohani. Ya. Nah, ketiga, di sini kondisi rohani yang suam-suam akan menyingkirkan perkara-perkara rohani. Ngeri banget ya. Perkara-perkara rohani tapi dia punya perbuatan dengan hidup di dalam rohani, tetapi hidupnya untuk bisa mengelabui, untuk bisa cara hidup sendiri ya. Nah, hati-hati ya Bapak Ibu ya. Di sini menyingkirkan perkara rohani, hidup dari kebenaran sendiri, bukan kebenaran Tuhan, tapi buat pola sendiri ya. Nah, jadi di sini perlu waspada Bapak Ibu. Karena firman Tuhan tadi katakan ya, akulah pokok anggur, kamu adalah rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia itu menghasilkan buah yang banyak. Karena tanpa aku kamu tidak dapat melakukan apa-apa, udah jelas. Tetapi bagi yang suam-suam ini, saudaraku ya, karena dia merasa tahu banyak ya, akhirnya dibikin pola sendiri, akhirnya menghakimi, banyak menghakimi, bahkan lupa bahwa ada firman-firman yang menyampaikan. Karena firman Tuhan itu komplit. Saya kadang-kadang kalau udah begini, saya ingat Roh Kudus kadang-kadang ada firman ini, nggak berani. Itu luar biasa ya firman Tuhan. Keempat, nah kondisi Tuhan rohani yang suam-suam. Keempat, kehilangan yang terbaik dari Tuhan. Bagi orang yang suam-suam itu akan kehilangan yang terbaik dari Tuhan. Apa Bapak Ibu? Kita lihat di Galatia 3 ayat 3. Kehilangan yang terbaik dari Tuhan. Karena kita tidak ingat kepada bahwa tidak tinggal lagi dalam pokok anggur yang benar, tetapi membiarkannya dia hidup dengan suam-suam, akhirnya dia kehilangan yang terbaik. Mungkin Pak Meka tolong bacakan Galatia 3 ayat 3. Galatia 3 ayat 3. Demikian bodohkah kamu? Setelah memulai dalam roh, sekarang kamu mengakhiri dalam daging. Amin. Terima kasih Pak. Ya, kira yang terbaik yaitu ya. Kembali orang kebanyakan setelah udah dipenuhi firman Tuhan, akhirnya punya pandangan cara sendiri. Dan 4 hal ini saya bacakan lagi. Mengabaikan hati nurani, mengeraskan hati ya. Kedua, kehilangan kemampuan untuk mendengar suara Roh Kudus ya. Rusaknya hubungan dengan Tuhan, tuli rohani. Ketiga, menyingkirkan perkara-perkara rohani ya. Hidup dari kebenarannya sendiri, bukan kebenaran Tuhan, tapi buat pola sendiri ya. Hati-hati. Itu banyak ya, setelah tahu Bapak Yahweh pun, setelah udah tahu pengertian pun, tetap sedangkan akan diberani, kita diperkaya yang selama ini di firman yang lama kita ikuti ya. Nah, itu kita udah banyak. Tetapi setelah mengikuti akal pola Ibrani, dan ternyata banyak pewahyuan yang dibukakan. Yang apa itu pelita emas, apa itu umpamanya tongkat emas, itu apa ini segala macam ya, tentang gramedia apa segala macam. Nah itu kan bagi saya benar-benar satu hal pemasukan yang saya kayak seperti nol lagi. Tetapi bukan seperti nol rohani sih ya. Tetapi masalahnya gini, seperti kita lagi belajar lagi di dalam kebenaran, itu satu penyingkapan kita hanya di dalam pola rohani itu benar. Tapi ada sebagian
Jadi itu seperti angka mainan, itu hati-hati Bapak Ibu ya. Karena apa? Angka ini datangnya dari Bapak Yahweh ya. Nah, jadi coba kita renungkan. Setelah mengikuti akan Ibrani, pola Ibrani, coba, pasti Bapak Ibu sama saya juga sama, baik gembala juga. Loh kok ini banyak hal, sehingga kita haus ya, kita lapar, kita mau terus dengar lagi daripada ketua sinode ya, dari ambaton yang sama-sama dari Bapak Yahweh. Nah itu, jadi bersyukur sekali kalau kita di dalam Bapak Yahweh itu diperkaya. Nah, di sini firman Tuhan katakan kehilangan yang terbaik dari Tuhan. Kenapa? Ada keangkuhan, memandang rendah. Bahkan juga akhirnya apa? Tanpa disadari bukan salah ya. Nah, sini demikian bodohkah kamu setelah memulai dalam roh, sekarang kamu mengakhiri dalam daging. Seperti Tuhan katakan demikian bodohkah kamu setelah ya. Nah, karena di sini sudah jelas ya, kesuaman ini dapat menyebabkan kita kehilangan apa yang terbaik dari Yahweh. Amin ya. Nah, yang Yohanes 5 ayat 5 tadi katakan, di ayat 4 katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Artinya supaya kita tetap rendah hati, punya pandangan karakter seperti Yesus Masia, sehingga kita tidak neko-neko, tidak macam-macam. Amin. Kita tidak ingin untuk lebih unggul, ingin dipuja, enggak seperti itu. Bahkan kita bersyukur Bapak Yahweh, kalau kau datang juga aku siap ya, dalam nama dia. Kan soalnya saya dulu banget. Begitu saya sudah tahu tentang keselamatan di dalam Bapak Yahweh, Tuhan saya takut mati. Coba saya ingetin aku nggak mikir macam-macam ya, takut mati. Kalau mati gimana? Saya udah melayani sekian lama, udah 25 tahun ya. Gak tahu ditolak, cuma 12 gitu. Nah itu ya, jadi itu luar biasa. Jadi Tuhan katakan, Tuhan ingatkan kembali kepada kita semua, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Artinya, kalaupun usaha dagang apapun diizinkan apapun, karena semua juga harus mengalami goncangan, bersyukur, pandai-pandai bersyukur. Artinya apa? Menyegarkan jiwa kita. Kita juga kan di dunia yang sementara. Amin. Dan kita nggak akan pernah meminta-minta kata Bapak Yahweh. Orang yang percaya kepada Engkau tidak akan pernah dipermalukan. Amin. Ya, tetap bersyukur diperbanyak ya. Nah, jadi kesuaman itu sangat berbahaya. Jadi check and recheck kita ada di mana ya. Nah, kalau kita menyadari kita nggak bisa lagi malas nyembah lah, lagi malas baca firman lah, ataupun nggak bisa ditegur. Nah, itulah di lampu kuning. Karena apa? Karena kalau kita menyala, ambil kita jreng luar biasa ya. Kalau enggak umpamanya apa? Baca firman di YouTube apa? Nah itu kita membiarkan kuasa Roh Kudus bekerja, impartasi dari hamba Tuhan lewat YouTube terus. Amin. Itu luar biasa ya. Jadi mari kesempatan yang ada, Tuhan katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Artinya apa? Bakal ada anak-anak waktu di dalam Bapak Yahweh. Banyak yang enggak akhirnya apa? Terhanyut dengan apa? TikTok, terhanyut dengan apa? Ya itu kesenangan apa aja, mau cari-cari gitu yang aneh-aneh. Itu hati-hati. Tanpa terus bilang jangan sampai HP kemana sampai tidur, HP terus sampai itu. Tapi kalau upah firman Tuhan nggak apa-apa ya Pak ya. Itu luar biasa. Ya itu dia. Nah, di sini sama seperti ranting tidak dapat menghasilkan buah dari dirinya sendiri jika dia tidak tinggal di dalam pokok anggur. Demikian pula kamu tidak dapat jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi sadari dan perlulah mengucap syukur dalam segala hal ya, karena ternyata bahayanya orang yang suam-suam itu keluar dari dalam hadirat dan akhirnya kita menikmati kesuaman itu, akhirnya apa? Akan dibakar. Kita lihat ya ayat ke-6, jika seorang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting itu. Nah diapain? Dan dia menjadi kering dan mereka mengumpulkannya. Mereka siapa? Setan mengumpulkan semua dan mereka melemparnya ke dalam api dan dia dibakar. Ya jangan sampai dia ditegur, diingatkan, baca firman ataupun umpamanya berdoa dan mengeraskan hati, karena semua orang tua siapapun menyampaikan itu untuk kebaikan. Siapapun itu yang mengingatkan, itu Bapak Yahweh sedang mengingatkan selama masih kesempatan masih ada. Karena hidup ini ada kesempatan. Ya. Saya akan nyanyi hidup ini ada kesempatan. Hidup ini adalah
kesempatan hidup ini untuk melayani Yahweh. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Yahweh, pakailah hidupku selagi aku di bumi ini. Bila saatnya nanti kau datang kembali, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Yahweh, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Salah ya, maaf. Selagi aku masih ada. Bila saatnya nanti ku kembali padanya, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Bapak Ibu maaf, itu ngedadak dirubah jadinya tuh lupa lagi. Ya itu. Jadi mari bergayalah, gaya jadi berkat. Kita dalam doa, entah umpamanya orang-orang menentukan kita dibawa kemanapun, berfungsilah, ya. Jangan jadi suam seluruh tubuh itu tidak ada baiknya, ya. Tadi kengerian yang ada, mengabaikan hati nurani, yang mengeraskan hati, kehilangan kemampuan untuk mendengar suara Roh Kudus, rusaknya hubungan dengan Bapa Yahweh, ini rohani, ya. Nah, menyingkirkan perkara-perkara rohani, hidup semau gue. Waspada ya di sini. Nah, hidup dari kebenaran sendiri, bukan kebenaran Tuhan, tapi mereka buat pola sendiri karena udah terlalu kepenuhan buat pola sendiri dan hidup lupa. Dia tidak tinggal dalam hadirat Tuhan, dia tidak suka menyenangkan Tuhan, tapi dia sukanya apa? Lebih sukanya akhirnya bergosip, lebih sukanya akhirnya apa? Dia pengen kepo. Banyak orang pengen kepo, tapi yang nggak penting itu jangan sampai ya, karena kita sedang mempersiapkan dia akan datang ya. Kita akan siap untuk dijemput ya, rapture ya, amin. Nah, keempat itu kita kehilangan yang terbaik dari Tuhan ya. Nah, jadi jangan sampai kehilangan yang terbaik dari Tuhan, karena jangan sampai dikatakan bodohkah kamu setelah memulai dari dalam roh, sekarang kamu mengakhiri dalam dunia. Nah, kesempatan ini dapat menyebabkan kita kehilangan apa yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan sekian lama. Akhirnya gara-gara yang fatal kita lakukan, rugi besar. Sekarang aja gini, pendeta, hambanya ngapain bagus. Begitu ada salah satu aja, dia jatuh gara-gara wanita. Cecah lagi itu satu, yang sekian lama yang banyak, terus habis semua. Nggak dilihat tuh yang bagus. Gara-gara satu. Nah, begitu pun setan saat ini akan mencoba, dia mencari orang untuk menjatuhkan. Jadi kita perlu waspada. Kalaupun kita di dalam lubang yang salah, bangkit berusaha, benarkan diri selama waktu masih ada, kesempatan masih ada untuk kita berubah, ya. Karena Tuhan udah mengatakan tinggal di dalam aku, ya. Nah, kau tinggal, Tuhan menghendaki supaya engkau tidak tersesat, supaya engkau tetap ada urapan di dalam aku, ada api roh yang menyala-nyala, ada sukacita, ada apa lagi? Semangat. Ya, amin. Diberi kuasa untuk menikmati. Amin. Kita ayat terakhir ya. Nah, saya sih nggak panjang. Ayat ke-7 ya. Yohanes 15 ayat ke-7 kita baca sama-sama ya. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, apa saja yang kamu ingini, kamu dapat memintanya, dan hal itu akan terjadi kepadamu. Amin Bapak Ibu. Nah, itulah kalau kita tinggal di dalam Dia, Tuhan katakan mintalah. Ya. Nah, tapi minta juga waktunya Bapak Yahweh, tetap kita bersukacita. Jangan pusingin. Yang pasti udah minta Tuhan gini. Udah saya mengucap syukur. Udah bersukacita. Nah, kita tetap di dalam pokok anggur yang benar. Kita tidak menyimpang. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan katakan, jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu. Artinya merenungkan firman itu siang dan malam. Ya. Jadi jangan istri takut suami takut istri.
Lalu istri, suami takut anak, ini bagaimana gitu ya. Nah, jangan sampai memposisikan itu jadi salah. Tetapi biarlah kita, wanita, anak, tunduk kepada imamnya, yaitu suami-suami. Nah, kepada orang tua juga mau diingatkan tetap ya, karena kita tidak mau menjadi suam-suam, kita tidak mau membuka celah, tetapi biarlah kita dijauhkan dari suam-suam, tapi tetap tinggal di dalam pokok anggur yang benar, karena Tuhan mengingatkan di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi Bapak Ibu di sini, saya pun di sini, ini semua karena kekuatan kuasa Roh Kudus untuk supaya kita semua berfungsi, sehingga pada waktunya Tuhan akan utus kemanapun kita melangkah menjadi berkat. Segala nama Bapak yang lebih berkemuliaan. Itu aja yang iman Tuhan memberkati. Mungkin Pak Agam mau tambahkan, silakan. Ada kan? Oh enggak, ya terima kasih. Kita doa bersama-sama ya. Haleluya. Bapak yang baik, kami naikkan syukur dan terima kasih buat kasih kuasa-Mu untuk firman-Mu. Kami percaya Bapa, Engkau begitu mengasihi kami Bapa. Engkau mengingatkan tiap kali Bapa untuk kami tidak menjadi suam-suam, untuk tidak keluar dalam hadirat, untuk tetap tinggal di dalam pokok anggur. Kami mau Bapa Yahweh, biarkanlah kekuatan yang baru terus turun atas setiap kami pribadi, lepas pribadi tempat ini, agar hidup kami senantiasa menjadi dupa harum dimanapun kami melangkah. Karena kami tahu Bapa, hidup kami sumbernya datang daripada Engkau Tuhan, datang daripada Engkau ya Bapa. Biarkanlah kuasa urapan baru turun atas setiap kami, sehingga kami boleh senantiasa Bapa, kami boleh memperbaiki cara hidup kami Bapa, kembali kepada firman pokok anggur yang benar, untuk kami juga tidak jatuh di dalam keangkuhan, kesombongan Bapa, tetapi kami dengan kerendahan hati kami kembalikan segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau. Terima kasih Bapa Yahweh yang baik, Engkau yang memberkati kami semua. Kami bersyukur dan terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Bapa, di dalam Adon Yesua Masiah percaya berkatakan amin.